Shalom, selamat pagi. Mari siapkan hati kita untuk beribadah bersama Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, kami ada hingga saat ini ya Tuhan, itu karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa bisa datang ke tempat ini ya Tuhan. Kerinduan kami ya Tuhan untuk beribadah kepada-Mu ya Bapa. Mari ya Tuhan, kami buka setiap hati kami ya Bapa. Baiklah Engkau yang menjamah setiap kami ya saat ini ya Tuhan. Melawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dan kita berdoa, mari saya bisa bangkit berdiri. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan ya Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
buat kasih setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh, pakai kami ya Tuhan, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Hanya bagimu seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidup, pakai kami Tuhan, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, benar ya Bapa, kami percaya Tuhan segala puji ya Bapa hanya bagimu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur juga ya Tuhan karena untuk kemurahan-Mu ya Bapa kami bisa datang ya Tuhan ke tempat ini ya Tuhan, membawa setiap kerinduan kami ya Tuhan, beribadah ya Tuhan, mengerti ya Tuhan apa menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan, dalam firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kemurahan-Mu ya Bapa. Sungguh bersyukur ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Shalom. Kita percaya bahwa kita menerima sukacita dari surga. Amin. Terima sukacita. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelombang. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada sorak bagiku, sukacita surga nyata.
ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya, Kau ada dalam Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Amin Tuhan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata menuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata menuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata menuhiku. Amin, haleluya. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Terdalam mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku yang terus menghadirkan kabar bagiku. Siapakah yang terhebat? Siapakah yang terhebat di dalam hidup? Kan ku serukan, kan ku serukan, Kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan, Kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kau membuatku tertawa, Kau membuatku tertawa, dan membawaku selalu dekat denganmu. Kini hatiku bersorak, kini hatiku bersorak, karena masa depanku ada dalam-Mu. Siapakah yang terhebat? Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan ku serukan, kan ku serukan, Kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan, Kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidup? Siapakah yang terhebat? Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Amin. Kita percaya hanya Tuhan Yesus yang terhebat. Kami silakan untuk duduk kembali.
Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap pujiannya Bapa yang Bapa hadir ya Tuhan ke tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan di saat kami mengikut-Mu ya Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk
anugerah-Mu yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami sehingga hari ini kami bisa berkumpul kembali di tempat ini, merenungkan kebenaran firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyatakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman juga Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai alat-Mu, sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami, Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyatakannya bagi kami di tempat ini Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini juga mari Tuhan jamah hati kami, lembutkan hati kami, jamah telinga kami, biarkan telinga kami sama seperti telinga seorang murid yang ketika mendengarkan firman ini masuk dan menjadikan kami, hati kami seperti tanah yang gembur dan bertumbuh, berakar, dan akhirnya menghasilkan buah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami taruh sepenuhnya firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Salam, selamat siang, bagaimana kabarnya? Baik? Sinyo baik? Selamat datang kembali ya Sinyo ya, sudah lama nggak ketemu. Oke, hari ini kita masuk dalam minggu yang terakhir di dalam bulan September. Ketika kita selama 3 minggu sebelumnya kita belajar tentang panggilan untuk mewartakan pribadi Allah ya. Yang kalau kita masih ingat, di minggu yang pertama kita belajar tentang kasih dan keadilan Allah. Di minggu yang kedua kita belajar dari seorang Nehemia gitu ya. Orang yang dipanggil Allah, yang suka berdoa, orang yang berani, orang yang mau bertindak gitu ya. Kemudian yang kemarin kita belajar terkait dengan ketetapan Allah. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Allah yang menjadi manusia. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang kita harus renungkan sangat mendalam dalam hidup kita. Kenapa Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang begitu ajaib, Tuhan yang menciptakan alam semesta harus mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, mengambil rupa sebagai seorang manusia untuk hidup, mengalami penderitaan yang manusia alami, mengalami persoalan yang manusia alami, bahkan mengalami kesengsaraan yang manusia alami untuk manusia itu sendiri. Ini sebuah pertanyaan yang harusnya menjadi landasan bagi kita untuk kita mengenal Tuhan. Sebab tanpa kita mengenal Tuhan, maka kita tidak akan pernah memahami kenapa dan rancangan Tuhan yang telah Tuhan siapkan untuk Tuhan kerjakan bagi kita melalui jalan di mana Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia untuk menjadi korban tebusan bagi kita. Nah, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan adalah Tuhan yang memiliki kasih yang sepenuhnya dalam dirinya dan adalah Allah yang memiliki keadilan yang sepenuhnya di dalam dirinya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia harus ditebus. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah datang menghampiri mereka, mereka bersembunyi di hadapan Allah karena mereka tahu mereka telah berdosa di hadapan Tuhan, mereka malu. Dan ketika Tuhan memberikan konsekuensi terhadap mereka, kita tahu bahwa hubungan mereka dengan Tuhan rusak, hubungan manusia dengan Tuhan rusak, dengan alam semesta rusak, bahkan dengan sesama rusak gitu ya. Tetapi ketika kerusakan itu terjadi, Tuhan tidak tinggal diam. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, ketika Tuhan telah memberikan konsekuensi kepada Adam bahwa dia akan hidup makan dari keringatnya, dia harus bekerja keras. Kemudian kepada Hawa dia harus mengalami sakit bersalin dan seterusnya. Kemudian kepada di ayat yang ke-15, maka di situ Tuhan berbicara
terkait dengan ular pada saat itu, bahwa keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalanya dan dia akan menggigit tumitnya, gitu ya. Jadi ini adalah rancangan di mana Allah memiliki rancangan bagi manusia sehingga manusia bisa diselamatkan. Maut yang membuat manusia terpisah dari Allah, maut yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa, maut yang membuat manusia masuk dalam penghukuman yang kekal, harus ditebus dengan darah yang mahal, gitu ya. Sehingga kita lihat mulai dari zamannya Abraham, mulai ada persembahan yang diberikan kepada Tuhan dan kemudian dibuat di dalam legalitasnya dalam hukum Taurat, di mana Musa membuat peraturan terkait dengan hukum kurban pada saat itu. Tetapi ketika kita baca terus bagaimana Tuhan berbicara semakin hari semakin jelas melalui perantaran para nabi, sampai ke zamannya Nabi Yesaya, khususnya dalam Yesaya pasal 53, Yesaya berbicara menubuatkan terkait apa yang Tuhan sampaikan kepada umat manusia, kepada bangsa Israel khususnya pada saat itu, bahwa nanti akan datang seorang Mesias yang sama seperti domba yang dibawa ke pengirikan, yang dimana dia akan, semua dosa manusia akan ditimpakan kepadanya dan dia akan menjadi korban bagi penebusan dosa umat manusia. Dan akhirnya 700 tahun kemudian nubuatan terkait dengan Mesias itu akhirnya lahir. Jadi semua yang terjadi, kenapa Allah harus datang ke dalam dunia, kenapa Allah harus mengambil rupa sebagai seorang manusia, kenapa Allah harus mengambil rupa sebagai hamba, kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib, karena Tuhan telah merancangkan semuanya itu bagi kita. Dan akhirnya ketika kita menerima korban tebusan itu, karya penyelamatan itu, maka kita diselamatkan dalam kasih karunia Tuhan. Bagi orang-orang tertentu, mereka akan bingung dan kelabakan. Kenapa demikian? Bagi kita yang mengenal kasih karunia Allah, kita tahu bahwa karena kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa, kita tidak bisa melepaskan diri daripada hukuman, maka Tuhanlah yang datang menolong kita, menyambut kita, menebus kita, dan menyelamatkan kita karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Nah, saya ingin ajak kita untuk mengerti bahwa ternyata ketika Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk penyelamatan saja. Ini yang harus kita pahami ya, sebagai orang percaya, bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika Allah mengambil rupa sebagai seorang manusia, bukan hanya sekedar terkait dengan karya penyelamatan. Untuk itu saya ajak kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 16 sampai ayat yang ke-29. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.
Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, ketika ada seorang manusia yang datang berdiri di depan kita dan kemudian dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan, maka hanya ada 3 kemungkinan. Ya. Yang pertama adalah mungkin orang itu gila. Ya. Ketika tiba-tiba ada yang berdiri dan mengatakan, saya ini Tuhan. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, orang itu mungkin dia salah atau mungkin dia berbohong terkait dengan identitas dirinya. Ketika dia berkata dia adalah Tuhan. Biasanya begitu ya, orang memanipulasi pengikutnya, memanipulasi para audiensnya sehingga akhirnya dia bisa dianggap sebagai Tuhan. Sama seperti kekaisaran pada zaman dulu, Kaisar Nero dan sebagainya, menurut sejarah mereka dianggap sebagai Tuhan, dianggap sebagai dewa. Jadi mereka memiliki kekuatan, kemudian menggunakan kekuatan itu untuk memperdaya masyarakatnya, memperdaya orang-orang yang ditindasnya dengan mengatakan bahwa mereka ini adalah titisan dewa gitu ya. Dalam Yunani kuno dan dalam kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu demikian. Jadi kemungkinan besar kalau seandainya ada seseorang datang dan berkata dia adalah Tuhan, itu pertama dia gila. Orang gak akan pernah percaya dan mungkin dia harus punya persoalan dengan kejiwaannya dan dia harus pergi periksa dan diobati gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika orang itu mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah seorang tokoh yang terkenal, memiliki banyak pengikut dan para pengikutnya mengagungkan dia, maka kemungkinan besar dia salah dan juga dia melakukan pembohongan publik. Tapi yang ketiga adalah bisa saja benar dia adalah Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi terkait dengan orang yang datang dan menyatakan dirinya adalah Tuhan? Ada yang bisa mengidentifikasi kalau seandainya seorang yang datang mengatakan dirinya Tuhan? Langsung pikir, wah Thor gitu ya. Superhero gitu. Pas bayangannya pasti langsung begitu, orangnya perkasa, hebat, begitu luar biasa gitu ya. Superman gitu ya, datang ke dalam dunia, datang dengan kekuatan yang hebat, dahsyat gitu ya, kemudian menaklukkan semuanya gitu. Itulah bayangan orang terkait dengan Tuhan. Tapi bagaimana kalau seandainya Tuhan tidak melakukan seperti apa yang kita bayangkan dan apa yang kita pikirkan? Apakah kemudian identitas dia sebagai Tuhan itu menjadi sirna atau menjadi hilang? Kita membayangkan Tuhan adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, sama seperti Superman yang menghancurkan semua musuhnya. Tidak ada satu makhluk pun di dalam dunia ini yang dapat membunuh dia gitu ya. Tetapi faktanya adalah bagaimana kalau seandainya dia pun harus merenggang nyawa. Banyak orang yang pergi meninggalkan. Bahkan kita tahu ketika peristiwa itu terjadi pada Yesus, semua orang-orang yang mengikuti dia pergi kecuali orang-orang terdekatnya gitu ya, ibunya, para wanita dan juga Yohanes yang tetap masih memberikan support terhadap kuburan Yesus itu pada saat itu. Artinya saya ingin mengajak kita untuk merenungkan secara besar rancangan Tuhan dan pribadi Tuhan itu tidak bisa sesuai dengan apa yang kita anggap dan harus itu terjadi. Kenapa? Karena Allah itu independen. Allah itu tidak diatur, Allah itu tidak dipengaruhi, tetapi Allah di dalam ketetapannya, dia adalah Allah yang terpisah daripada segala sesuatu. Dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang telah dia rancangkan pada mulanya. Artinya, ketika Yesus harus datang ke dalam dunia sebagai manusia dan dia harus mati di atas kayu salib, itu bukan karena dia bukan Tuhan,
tetapi karena dia adalah Tuhan dan dia merancangkan itu untuk menjadi korban penebusan bagi umat manusia. Nah, orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang tidak akan pernah mengerti rancangan Tuhan kalau dia tidak pernah mengenal Tuhan dengan baik. Kita harus tahu bahwa pengenalan akan Tuhan itu artinya kita tahu apa yang dia pikirkan, kita tahu apa yang dia rancangkan, kita tahu apa yang dia suka atau dia nggak suka, kita tahu apa yang membuat dia menyenangkan hatinya atau tidak menyenangkan hatinya. Kita tahu. Kenapa? Karena kita kenal. Dan bagaimana kita bisa kenal? Karena kita dekat dengan Tuhan, dengan beliau. Kalau kita tidak pernah tahu dia, kita tidak pernah dekat dengan dia, kita tidak pernah mengerti apa yang dia mau, apa yang dia suka, maka itu belum tentu bisa dikatakan sebagai pengenalan kita dengan dia, dengan seseorang gitu ya. Nah, Tuhan Yesus datang pada saat itu ketika dia melakukan mujizat penyembuhan kepada orang lumpuh pada saat itu ya, yang di kolam Bethesda. Dan dia menyuruh untuk bangun dan angkat tilam pada saat itu pada hari Sabat, dan menurut peraturan Yahudi ketika hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Sekalipun dia mengangkat tilamnya itu ya, pembaringannya itu ketika dia dalam keadaan sakit pada saat itu. Tetapi ketika Yesus mengatakan bahwa bangun dan angkat tilammu, itu menjadi persoalan bagi orang-orang Farisi pada saat itu, ahli-ahli Taurat pada saat itu yang ada di situ. Mereka mengatakan bahwa Yesus ini siapa? Kenapa dia bisa dia bisa berkata atau menyuruh orang tersebut untuk melakukan sebuah pekerjaan di hari Sabat? Mereka marah, mereka mau membunuh Yesus. Lihat dari latar belakang ini di ayat 16 tadi, mereka marah terhadap Yesus. Kemudian Yesus menjawab mereka, di dalam amarah yang mereka punyai itu, Yesus menjawab mereka bahwa dia datang dari Allah. Mereka tambah marah lagi, kenapa? Karena menurut mereka ketika Yesus mengatakan demikian, Yesus sementara menyamakan dirinya dengan Allah. Bangsa Yahudi marah karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan itu adalah sebuah penghujatan besar yang mereka lakukan. Tapi nanti kita akan belajar selanjutnya ketika Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita lihat antara relasi yang Yesus ajarkan di dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi ya. Jadi Allah yang menjadi manusia adalah menunjukkan bahwa Yesus memelihara sebuah kesatuan hubungan dan kekuasaan bersama-sama dengan Allah. Kita lihat di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau dia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Artinya Yesus sebagai anak yang menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini. Dan Bapa memiliki otoritas dan dia memberikan Yesus sebagai perantaraan, sebagai imam besar, sebagai rasul, sebagai utusan gitu ya, datang untuk menyatakan kasih karunia Allah ke dalam dunia ini dengan misi Allah yang sempurna supaya manusia dapat mengenal Allah dengan sepenuhnya. Ingat tadi saya katakan bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya berbicara terkait dengan penyelamatan, tetapi sementara Allah memiliki misi yang besar di mana dia menyatakan dirinya kepada manusia sehingga manusia dapat mengenal Allah dengan sempurna. Di dalam perjanjian lama, orang-orang tertentu saja yang dapat mengenal Allah secara sempurna. Orang-orang yang dimana Tuhan datang menyatakan dirinya langsung kepada mereka, yaitu melalui perantaraan para nabi. Semuanya itu melalui perantaraan. Tuhan berbicara kepada umatnya melalui perantaraan. Terkecuali orang-orang khusus yang telah Tuhan pilih untuk Tuhan menyatakan dirinya melalui para malaikat atau melalui pengalaman. Bahasa kerennya itu teofani gitu ya. Tuhan menyatakan diri kepada manusia pada saat itu. Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya kepada umatnya sehingga umatnya tidak pernah mengenal dirinya. Umatnya hanya mengenal dirinya melalui perkataan dari orang lain, yaitu para nabi. Tetapi ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia sementara memperkenalkan dirinya secara sepenuhnya di tengah-tengah dunia.
Jadi ingat bahwa Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya berbicara tentang karya penyelamatan. Karya penyelamatannya itu memang besar di dalamnya dan memang itu rancangan Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan sementara datang menyatakan dirinya sehingga umatnya, orang percaya dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Dan ketika dia datang, dia memproklamirkan bahwa dia datang bukan datang dengan sendirinya, tapi dia datang melalui sebuah utusan yang dimana Bapa memberikan kepercayaan itu kepada anak untuk datang ke dalam dunia. Dan anak tidak dapat melakukan apa-apa kalau seandainya anak tidak melihat apa yang Bapa lakukan. Dan apa yang Bapa lakukan itulah yang anak lakukan. Artinya ada sebuah kesatuan antara Yesus dan Bapa di dalam kehidupannya. Ada dalam satu kesatuan di mana anak dengan Bapa di dalam hubungan antara Yesus dan Bapa, gitu ya. Itulah yang kita mengerti dengan yang namanya ketiga pribadi dalam satu hakikat. Itulah yang membuat kita mengerti terkait dengan Trinitas. Kita percaya kepada Bapa, kita percaya kepada Anak, dan kita percaya kepada Roh Kudus. Bapa memelihara hidup kita, Yesus menebus kita, Roh Kudus yang menuntun kita untuk bisa mengenal kepada kasih karunia Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kita untuk kita bisa berseru, ya Abba, ya Bapa dalam kehidupan kita. Nah, ketika Allah yang mengambil bagian sebagai manusia datang ke dalam dunia ini, ternyata responnya itu berbeda. Para ahli-ahli Taurat, justru orang-orang yang mengerti akan kitab-kitab ini melihat dia sebagai seorang yang sementara menghujat Allah. Tetapi perhatikan ini adalah hal yang sangat indah dan sangat menarik untuk kita dengarkan. Ketika Yesus datang, mereka yang menolak dia tidak membuat keilahiannya itu menjadi hilang. Artinya, kita harus belajar hidup sama seperti Yesus. Bahwa identitas kita sebagai orang percaya bukan terkait dengan apa yang orang nilai atau apa yang orang katakan. Sebab mereka yang menilai dan mereka yang mengatakan menolak Yesus adalah mereka yang tidak memiliki hubungan dengan Yesus. Mereka yang tidak memiliki hubungan dengan Allah yang benar. Sehingga ketika Allah datang ke dalam dunia, mereka tidak mengenalnya. Banyak di antara kita ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, baik dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pergaulan, dalam dunia kehidupan kita sehari-hari, keluarga dan seterusnya, sekolah dan seterusnya, kita mencoba untuk menjadi serupa dengan mereka sehingga kita bisa diterima. Kita berusaha untuk menjadi sama dengan mereka sehingga kita bisa untuk diterima. Saudaraku yang kekasih, menjadi sama dengan mereka bukan berarti kita adalah mereka. Ini yang kita harus pahami ya. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dalam kondisi mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam kebiasaan yang penuh dengan dosa, bukan berarti kemudian kita hidup dengan mereka dan berdosa. Yesus datang menyatakan wujud bagaimana orang percaya ketika dia berada di tengah-tengah dunia. Sama seperti Yesus melihat apa yang Bapa lakukan, demikian pula kita yang hidup dalam kasih karunia Allah, ketika kita mengenal Allah dalam kehidupan kita, masuk dalam hubungan yang indah tersebut, maka kita akan melakukan segala sesuatu sebagaimana Yesus lakukan itu dalam hidup kita. Yesus datang ke dalam dunia yang berdosa, tapi dia tidak melakukan dosa. Hidup dia tidak tergantung dari penerimaan oleh ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Hidup dia tidak diterima oleh orang-orang yang pemuka-pemuka agama pada saat itu. Mereka bahkan mau membunuhnya. Bahkan mereka merancangkan siasat yang buruk ketika Yesus ditangkap. Mari kita belajar. Berapa banyak kita yang ketika mau bergaul, mau hidup di tengah-tengah dunia ini, akhirnya kita menjadi serupa dengan mereka. Mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita pun juga ikut-ikutan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan alasan supaya kita diterima. Berapa banyak di antara kita yang hidup karena pujian orang lain, penerimaan orang lain.
pengakuan dari orang lain. Dan untuk mendapatkan hal tersebut, maka kita harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah diberikan manusia kepada kita dalam kehidupan kita. Dan hal itu semuanya membuat kita kacau dalam hidup kita. Hidup kita tergantung dari penilaian orang. Ketika kita dipuji, sukacita kita besar. Tapi ketika kita tidak mendapatkan pujian, sukacita kita menjadi rendah. Jadi kalau seandainya sama seperti temperatur gitu ya, hati kita, temperatur kita itu tergantung situasi sekeliling gitu ya. Udaranya panas, maka temperaturnya akan naik gitu ya, dan hati kita pun juga akan naik gitu. Ketika kita tidak mendapatkan angin segar, pujian, kesempatan, pengakuan gitu ya. Ketika kita tidak mendapatkan hal tersebut, akhirnya mulai mutung, mulai marah, mulai pergi, mulai sakit hati dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus berkata sebuah persekutuan yang indah antara Yesus dengan Allah, dengan Bapa pada saat itu ya. Yesus menyatakan bahwa anak tidak mungkin akan melakukan segala sesuatu tanpa sepengetahuan Bapa, dan dia melakukan apa yang Bapa lakukan karena Bapa melakukan hal tersebut. Kita yang telah dipulihkan Tuhan, diselamatkan Tuhan, masuk dalam hubungan yang indah tersebut, maka kita pun juga akan melakukan apa yang sama seperti anak manusia itu lakukan. Nanti kita akan belajar selanjutnya di poin yang berikutnya ya. Nah, Yesus melakukan segala sesuatu yang Bapa lakukan. Penyembuhan yang dia lakukan kepada orang yang sakit lumpuh tadi pada hari Sabat, dan berbagai karya yang dilakukannya yang lain, itu benar-benar mengagumkan banyak orang, tetapi banyak orang juga yang menolak, yang tidak dapat menerima hal tersebut. Saudaraku yang kekasih, ketika Yesus melakukan hal itu semua, menunjukkan bahwa dia tidak dibatasi oleh peraturan-peraturan yang ada dalam dunia ini. Yesus lebih tinggi daripada hukum yang ada. Berapa banyak kita menemukan ketika Yesus berbicara terkait dengan hukum Taurat. Ketika Tuhan berkata gigi ganti gigi, mata ganti mata, kemudian dia ada sebuah kata yang cukup menarik untuk kita kupas itu ya. Tetapi aku berkata kepadamu. Jadi setelah dia kutip hukum Taurat, kemudian Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu sama seperti engkau dengan segenap akal budi, segenap kekuatan, dan segenap hidupmu. Ketika Yesus berkata bahwa terkait dengan perzinahan, misalkan seperti itu, dia berbicara tentang perzinahan, kemudian Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang melihat seorang wanita dan kemudian sudah memikirkannya, maka dia sudah berzina. Yesus melampaui daripada hukum Taurat. Artinya, siapa yang mau mempertanyakan terkait dengan ketuhanannya? Kenapa bangsa Yahudi pada saat itu, ahli-ahli Taurat, kemudian para orang-orang Farisi sangat membenci Yesus? Karena Yesus melakukan segala sesuatu yang dalam tanda petik sama seperti apa yang Tuhan lakukan. Jadi kalau seandainya ada seseorang datang berkata dia adalah Tuhan, gitu ya, maka apa yang bisa kita lihat? Ya lihat apa yang dia lakukan, apakah sama seperti Tuhan atau tidak, gitu. Yesus menyembuhkan orang. Artinya Yesus berkuasa di atas segala sakit penyakit. Yesus berkuasa atas alam semesta. Dia bilang angin ribut reda, angin ribut reda. Yesus berkuasa untuk melakukan mujizat dalam hukum alam gitu ya. 5 roti 2 ikan lebih jadi 12 bakul gitu ya. Yesus melakukan hal-hal yang di luar daripada apa yang dinalar oleh manusia. Hukum alam, hukum gravitasi, orang berada di air dia pasti akan tenggelam gitu ya. Tetapi Yesus bisa berjalan di atas air. Dia bisa melakukan segala sesuatu yang di luar daripada alam semesta ini. Yesus melampaui hal tersebut. Tetapi lucunya banyak orang yang akhirnya melihat Yesus dari sisi kemanusiaannya dan menolak ketuhanannya gitu ya. Tanpa melihat sisi ketuhanannya dalam ketika Yesus melakukan perkara yang ajaib. Nah, saya kira ini bukan menjadi bagian dalam perdebatan kita sebagai orang percaya. Bagi kita itu sudah finish. Tapi bagi orang-orang yang di luar, yang tidak mengenal Tuhan, tanggung jawab kita untuk memberitakan pribadi Allah adalah membawa Yesus kepada mereka.
terlepas mereka mau menerima atau mereka tidak mau menerima, kita hidup bukan karena apa penilaian mereka. Itu yang Yesus datang. Ketika Yesus datang dan menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya, itu dia sudah tahu bahwa akan ada yang menerima dan tidak akan ada yang tidak menerima. Karena dalam nubuatan dalam Yesaya pasal 53 itu sudah jelas bahwa dia akan dibawa ke dalam pengirikan, sama seperti domba korban itu. Dia datang, bahkan Yesus sudah tahu bahwa ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia datang untuk menjadi korban tebusan. Ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita bagaimana hubungan kita dengan Allah ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita mengenal pribadi Allah, maka kita akan hidup sesuai dengan pribadi Allah. Kita akan melakukan segala sesuatu sama seperti Yesus melakukan segala sesuatu. Kita akan memikirkan segala sesuatu sama seperti apa yang Yesus pikirkan terkait dengan segala sesuatu. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini membawa misi penyelamatan dan memperkenalkan pribadinya, pribadi Allah ke tengah-tengah dunia ini, maka kita yang sudah menerima hal itu, kita pun akan hidup sebagai orang-orang yang membawa misi penyelamatan itu dan memperkenalkan pribadi Allah itu kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Apapun risikonya. Ini yang menjadi panggilan kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kemudian yang kedua, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadi teladan. Menjadi teladan bagi kita semua, orang-orang percaya. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 7 dan 13 sampai ayat yang ke-17. Ketika Yesus mau melakukan hal tersebut, Simon Petrus bertanya, kenapa harus lakukan itu? Tuhan Yesus menjawab kepada dia, apa yang engkau perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Jadi ketika Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa itu harus dilakukan? Dan Tuhan Yesus menjawab mereka, kalian tidak akan mengerti sekarang, tapi pada saatnya kalian akan mengerti. Setelah itu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya semua, dan setelah dia membasuh kaki murid-muridnya semua, Tuhan Yesus mengatakan sebuah pola pelayanan yang indah yang harusnya itu menjadi bagian di dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya. Yaitu apa? Saya baca dari ayat 13 sampai ayat yang ke-17 ya, bagi kita semua. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kita yang dipanggil Tuhan, yang diselamatkan Tuhan, akan hidup sesuai dengan pola pelayanan yang Yesus bawa, yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Apa yang Yesus ajarkan, apa yang dia lakukan, itu yang kita akan hidup dengan melakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau kita kenal dia dengan benar, kalau kita kenal pribadi itu dengan benar, kalau kita kenal pribadi Allah dengan benar, maka kita akan melakukan sama seperti apa yang Allah lakukan, apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudaraku yang kekasih, ketika kita berbicara terkait dengan iman, kita harus pahami bahwa iman itu tidak terpisah dengan kehidupan kita secara lahiriah. Banyak orang memisahkan dua bagian ini. Ya imannya urusan rohani aja, ketika di gereja, ketika di persekutuan, ketika dalam komunitas gereja, ya kita rohani aja di situ. Tapi ketika kita dalam pergaulan kita bersama-sama dengan teman kita yang di luar sana, bersama-sama dengan komunitas kita di luar sana, ya kita juga jadi sama aja sama mereka di luar sana. Ingat saudaraku yang kekasih, Yesus datang mengambil rupa sebagai seorang manusia di tengah-tengah dunia ini. Tapi dia tidak mengambil bagian di dalam keberdosaan manusia.
kebejatan moral manusia, perlakuan buah dari dosa manusia. Dia dijadikan berdosa sebagai korban penebusan kita, memikul semua dosa-dosa kita semua di atas kayu salib untuk menebus kita. Tetapi dia tidak berdosa sedikit pun ketika dia berada di tengah-tengah dunia. Ini merupakan teladan yang agung. Dan ketika dia memanggil murid-muridnya, membasuh kaki mereka, Yesus berkata, tidak mungkin seorang hamba akan melebihi daripada tuannya. Artinya apa? Kita melihat Yesus sebagai teladan dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih. Sebagai orang percaya, ketika kita mengenal Dia, mengenal pribadi Tuhan yang telah memanggil kita, kita akan hidup sesuai dengan pengenalan yang benar. Apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia mau, kita akan hidup sesuai dengan apa yang Dia kehendaki tersebut dalam hidup kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29 berkata begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sama seperti apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 5 tadi. Bagaimana hubungan dia dengan Bapa? Dia hanya melakukan segala sesuatu yang dimana Bapa lakukan. Itu pola pelayanan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia. Nah, kita yang terhisap masuk di dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan Kristus melalui karya penyelamatannya, kita pun juga akan hidup sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Kita harus pahami, iman itu bukan hanya berbicara terkait dengan hal-hal rohani, dengan hal-hal lahiriah yang terpisah, tetapi itu merupakan sebuah kesatuan. Iman kita akan menuntun kita kepada apa yang akan kita lakukan, apa yang kita perbuat. Makanya tadi saya memperumpamakan bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia tidak menjadi serupa dengan dunia. Begitu pula juga dengan kita yang telah dipanggil keluar sebagai eklesianya Tuhan, gitu ya, jemaatnya Tuhan, dipanggil keluar dari kegelapan. Jangan lagi hidup di dalam kegelapan, tapi hiduplah sama seperti teladan Yesus yang telah Yesus berikan. Hidup dalam pelayanan yang indah, pola pelayanan yang saling melayani dengan identitas orang percaya di tengah-tengah kita. Roma pasal 12 setelah Paulus berkata terkait dengan persembahan yang hidup, Paulus berkata bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Setelah engkau memberikan persembahanmu kepada Tuhan melalui seluruh hidupmu, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita mengenal pribadi dan Allah yang benar, maka kita akan hidup sesuai dengan apa yang telah dituliskan, yang telah diajarkan melalui firman-Nya. Mari kita sadar dengan benar. Sekali lagi kita sadar dengan benar. Iman tidak memisahkan hal rohani dengan hal lahiriah. Hal rohani, hal lahiriah merupakan sebuah kesatuan di mana kita telah diselamatkan dan identitas kita sebagai orang-orang percaya yang berada di tengah-tengah dunia ini, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, dan terangnya itu memberikan kita sinar untuk bersinar di tengah-tengah orang-orang di dunia ini. Ingat loh, kita ini shine, maka bersinarlah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita berada di tengah-tengah dunia yang kelam, komunitas kita kelam, jadilah terang di situ. Menyatakan Yesus di situ. Menyatakan pribadinya di situ. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada saat itu dalam ayat yang ke-17. Yohanes 3 ayat yang ke-17. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sungguh indah bukan? Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, maka kita akan hidup sesuai dengan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Mungkin kita akan jatuh, kita akan sulit, kita akan terus berusaha dalam hal-hal yang demikian, tapi jangan takut.
Tuhan mencintaimu bukan karena perbuatan baikmu. Perbuatan baikmu itu lahir karena kamu mencintai Tuhan. Respon terhadap kasih karunia yang telah Tuhan berikan itulah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, menuntun kita untuk menjadi baik. Tuhan mencintaimu karena memang kau berdosa. Tetapi cintamu kepada Tuhan menuntun engkau melepaskan semua yang tidak Tuhan kehendaki itu dalam hidup kita. Kadang-kadang kita hanya berpikir bagaimana Tuhan besar mencintai kita. Tuhan besar mencintai kita sehingga kita lupa bagaimana kita mencintai Tuhan. Mari kita lakukanlah apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Sama seperti yang telah diteladankan oleh Yesus ketika dia datang menjadi manusia di tengah-tengah hidup kita. Yesuslah sang teladan itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana ketika mereka menolaknya. Mereka yang menolaknya akan binasa. Makanya di dalam Matius pasal 21 ayat 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang melakukan kehendak Bapa artinya dia memiliki hubungan yang dekat. Dia kenal, benar-benar kenal sama pribadi tersebut sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia bukan orang yang ikut rame gitu loh, bukan fans belaka gitu loh. Yang ikut rame orang senang gitu, kita senang juga gitu. Tapi kita yang benar-benar dekat dengan dia, mengerti apa yang dia mau. Kita tidak hanya melihat dari prestasinya, tapi kita tahu visinya, kita tahu pikirannya, kita tahu perasaannya dalam hidup kita. Baru kita bisa melakukan kehendak Bapa. Ternyata hal ini terjadi kepada para ahli-ahli Taurat dan para orang-orang Farisi. Lihat di dalam Yohanes pasal 5 tadi di ayat 45 sampai 47. Tuhan Yesus berbicara secara terang-terangan kepada mereka, menegur mereka secara langsung kenapa mereka menolak Yesus pada saat itu ya. Makanya saya minta kita untuk semua nanti pulang baca Yohanes pasal 5 itu dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir ya. Nanti kita akan mengerti bagaimana reaksi orang-orang Farisi, reaksi para ahli-ahli Taurat pada saat itu ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat dan menyuruh mereka mengangkat mengangkat tilam dan berjalanlah. Kemudian mereka mau membunuh Yesus, kemudian Yesus menjelaskan terkait dengan dirinya. Nah, dalam penjelasan terkait dengan dirinya, dia mengatakan kalian ini adalah orang-orang yang tidak mengerti. Yesus bicara kepada orang yang hidup di dalam perenungan hukum Taurat setiap hari. Dan dia berkata bahwa kalian tuh nggak ngerti. Dalam ayat yang ke-45 sampai 47 berkata begini. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu itu adalah Musa, kata Yesus. Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku, tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang akan aku katakan? Mereka mengerti hukum Taurat, mereka merenungkan hukum Taurat siang dan malam. Alkitab mencatat bagi mereka itu firman dekat dengan mulutnya, dekat dengan hati mereka. Mereka sebagai ahli-ahli kitab, mereka sebagai orang-orang yang merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tetapi ketika Yesus datang, mereka tidak mengenal. Mereka orang-orang yang dekat dengan bait Allah, tapi mereka tidak mengenal Allah itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang melayani Allah setiap hari, memberikan hidup mereka setiap hari untuk menjadi imam, menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Tapi mereka tidak tahu siapa yang mereka sembah.
Sehingga Yesus berkata bahwa kalian ini nantinya akan mendakwa kalian itu Musa, bukan aku. Sebab apa? Sebab melalui hukum Musa lah mereka datang kepada Tuhan. Bagaimana mereka bisa percaya kepada Yesus? Apa yang Yesus katakan, kalau yang dituliskan sama Musa aja mereka nggak ngerti. Itu sebuah teguran yang keras yang Yesus berikan kepada mereka. Nah, kita pun juga jangan-jangan sama seperti itu. Kita pikir kita mengenal Tuhan. Kita melayani setiap hari. Kita melakukan rutinitas peribadatan setiap hari. Ini bukan tentang rutinitas, formalitas kita sebagai orang percaya. Tapi ini berbicara terkait dengan relasi kita dengan Tuhan. Selama kita tidak memiliki relasi kita dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Ini teguran yang keras bagi kita sebagai orang percaya. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Contoh yang sangat bagus sekali yang Alkitab berikan kita pada hari ini adalah mereka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mengenal kitab itu sebelum Yesus datang, tapi mereka tidak mengerti maksud dari semua yang telah diberitakan oleh Musa, yaitu akan datang Mesias yang akan menebus mereka, yang akan menyelamatkan mereka. Malah mereka yang mengambil bagian untuk berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Untuk itu saudaraku yang kekasih, ingat yang saya katakan tadi. Iman tidak memisahkan antara hal rohani dengan hal lahiriah, tetapi justru menyatukan kedua hal tersebut. Kemudian perbuatan baik kita bukan lahir karena Tuhan mencintai kita, tapi karena kita meresponi panggilan Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita mencintai Tuhan dan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau bisa berubah demi pacarmu, kenapa engkau nggak bisa berubah demi Tuhan? Kalau demi pacarmu kau mau rela melakukan apa saja, harusnya untuk Tuhan lebih daripada hal itu. Untuk itu saudaraku yang kekasih, mari ketika Allah telah menjelma menjadi manusia, telah berinkarnasi, mengambil rupa sebagai manusia, tujuannya adalah untuk menyatakan dirinya kepada kita semua. Dan ketika dia datang di tengah-tengah kita, dia menyatakan persekutuan yang indah di antara Yesus dan Bapa. Dan Yesus melakukan segala sesuatu hanya sesuai dengan apa yang dia lihat Bapa lakukan. Begitu pula ketika kita melakukan segala sesuatu karena apa yang telah kita lihat dari Yesus lakukan segala sesuatu. Kemudian dia datang ke dalam dunia ini untuk menjadi teladan bagi kita semua. Sehingga kita yang percaya kepadanya akan mengikuti teladannya. Supaya dia akan dijadikan sulung di antara semua saudara. Kita yang telah mempersembahkan tubuh kita, hidup kita sebagai persembahan yang indah di hadapan Tuhan, harus mengerti bahwa kita tidak lagi hidup sama seperti dunia, tapi kita boleh hidup mengalami pembaharuan budi sehingga kita dapat mengenal apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Dan Yesus berkata kepada murid-murid, jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Dan yang terakhir, ketika Allah sudah datang ke dalam dunia ini, tapi kita masih menolaknya, maka kita akan binasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, ingat sekali lagi ini. Iman tidak memisahkan antara hal rohani dengan hal lahiriah, tapi justru mempersatukannya itu di dalam karakter yang baru, hidup yang baru. Karena kita mencintai Tuhan, karena kasih Tuhan kepada kita, kita meresponinya. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, menuntun kita untuk mencintai Tuhan, dan akhirnya membuat kita dapat menanggalkan semua kehidupan yang lama. Mari jadi orang-orang yang hidup dengan mewartakan pribadi Allah ke tengah-tengah dunia. Kalau masih belum paham tentang pribadi Allah, baca firman Tuhan sesering mungkin. Karena dia sudah pernah datang
sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini. Dan semuanya itu dicatat di dalam firman-Nya. Dan iman kita akan timbul dari firman yang kita baca. Jangan malu. Jangan terpengaruhi dengan apa yang orang katakan kepada kita sebagai orang percaya. Kebenaran tetaplah kebenaran. Sekalipun di tengah-tengah ketidakbenaran. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami bisa belajar lebih banyak lagi Tuhan terkait dengan pribadi-Mu ketika Engkau menjadi manusia. Ajar kami Tuhan untuk mengerti terkait dengan relasi antara Engkau Tuhan dengan Yesus, antara hubungan anak dan Bapa Tuhan. Sehingga ketika kami yang terhisap masuk di dalam hubungan ini Tuhan, kami pun bisa hidup dengan teladan yang Yesus lakukan ketika berada di tengah-tengah dunia ini. Dan kami menjadi orang-orang yang benar-benar hidup di dalamnya, yang mau melakukannya, sehingga kami tidak binasa dengan menolaknya Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami mengerti maksud hati Tuhan. Sehingga kami tidak terjerumus sama seperti ahli-ahli Taurat yang mengerti firman Tuhan tapi tidak mengerti hati Tuhan. Ajar kami untuk mengerti firman Tuhan dan mengerti hati Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang mewartakan pribadi Tuhan dimanapun kami berada. Kami yang mungkin saat ini masih bergumul dalam keterikatan kehidupan kami yang lama Tuhan. Hari ini kami belajar, Tuhan mengasihi kami apa adanya. Tetapi kasih karunia Tuhan itu melalui pekerjaan Roh Kudus menuntun kami untuk mencintai Tuhan. Dan cinta kami akan Tuhan ini akan mengubahkan semua kebiasaan kami yang lama. Berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian ketika kami berada di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kami berdiri sebagai anak-anak terang, berdiri sebagai anak-anak Tuhan, berdiri sebagai orang percaya yang memberitakan pribadi Tuhan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke. Kita akan mendengarkan pengumuman. Minggu depan kita akan kembali berkumpul di dalam ibadah kita pada seperti biasa ya, hari Minggu jam 10 pagi di tempat ini, dan nanti ibadah kedua di dalam channel YouTube-nya Sains Surabaya. Beritakan, kabarkan kepada rekan-rekan yang lain supaya bisa mengikuti ibadah. Yang tidak bisa ikut ibadah di sini bisa mengikuti ibadah di channel YouTube-nya Sains Surabaya setiap hari Minggu jam 7 malam. Kemudian hari Sabtu ada persekutuan doa. Jadi mohon untuk teman-teman datang hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Kita akan berdoa bersama-sama dan kemudian kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama di tempat ini setiap hari Sabtu jam 7 malam. Oke, itu saja pengumumannya. Kita akan memberikan persembahan bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online, bisa memberikan persembahannya melalui transfer pada rekening yang tertera. Kita akan memberikan persembahan, mari kita satu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kami pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau memberikan hati yang penuh dengan kerelaan bagi kami Tuhan untuk memberikan bagi Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap persembahan yang ada untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Berbahagialah orang yang takut
untuk bagi berdiri setiap kita. Curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji Kebesaran-Mu ajaib, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk siang ini. Terima kasih untuk ibadah yang indah. Kami sungguh bersyukur Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami sungguh bersyukur untuk jamahan Tuhan bagi kami pada hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menangkap firman yang telah kami dengar. Dan ajar kami untuk menghidupinya dalam kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar mengenal pribadi-Mu, mengenal Engkau yang telah mengambil rupa sebagai manusia. Dan keteladanan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan melalui firman yang kami dengar pada hari ini. Ajar kami untuk hidupnya, menghidupinya, menerima dan menjadikan itu menjadi pedoman dalam hidup kami sebagai orang percaya dimanapun kami berada Tuhan. Bapak, kami mau mengambil bagian Tuhan untuk berdoa syafaat bagi bangsa ini Tuhan. Kami mendengar berita terkait dengan pandemi COVID ini Tuhan yang semakin hari semakin signifikan Tuhan. Tapi kami sungguh percaya apa yang kami lihat tidak akan pernah mengganggu iman kami. Percaya bahwa Tuhan memiliki maksud yang indah, maksud yang baik terkait dengan apa yang kami alami pada saat ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat mengenal Engkau secara baik, secara benar Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki ketika Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi di tempat ini Tuhan. Namun kami juga mengambil bagian Tuhan, berdoa bagi para pemimpin Tuhan yang telah mengambil bagian untuk menangani pandemi ini Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, menteri jajarannya Tuhan sampai kepada tenaga medis yang mengambil bagian di dalam menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan pimpin mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menyertai mereka sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk vaksin yang sementara ini diteliti, Tuhan pimpin dan Tuhan berikan hikmat bagi para ilmu
ilmuwan Tuhan, sehingga mereka bisa menemukannya secara dengan cepat Tuhan. Dan kami berdoa untuk birokrasi, Tuhan kiranya bekerja di tengah-tengah birokrasi di bangsa ini Tuhan, sehingga tidak ada oknum yang bermain curang, sehingga proses perizinan terkait dengan vaksin ini menjadi terhambat. Kami berdoa Tuhan menjamah hati mereka, sehingga mereka akan hidup dengan benar, hidup dengan jujur Tuhan, sehingga akhirnya vaksin ini boleh cepat disebarluaskan dan kami bisa cepat melewati persoalan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk secara khusus kepada pasien COVID-19 pada saat ini yang sementara ini berjuang untuk melawan virus ini Tuhan. Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka, kekuatan bagi mereka, sehingga mereka bisa melewatinya Tuhan. Dan bagi mereka yang pergi meninggalkan kami Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi orang-orang keluarga dekat mereka Tuhan, untuk Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka dan bisa mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi mereka ketika mereka diperhadapkan dengan situasi ini Tuhan. Dan ajar kami masyarakat Indonesia Tuhan untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah diberikan bagi kami Tuhan. Ajar kami untuk mengambil bagian sebagai orang-orang benar yang berdiri hidup sesuai dengan apa yang benar Tuhan, sehingga kami berjalan sebagai orang-orang yang mendukung program pemerintah ini untuk kami bisa cepat melewati pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, yang berdoa secara khusus bagi setiap jemaat Tuhan di dalam pekerjaannya, mari Engkau berkati Tuhan, di dalam studi mereka, persiapan untuk ujian akhir nasional nanti Tuhan, mereka yang saat ini dengan situasi sekolah online, Tuhan berikan hikmat bagi mereka, semangat belajar bagi mereka, sehingga mereka mempersiapkan dengan baik, sehingga ketika mereka diperhadapkan dengan ujian akhir nanti, mereka mampu menyelesaikannya dan mendapatkan hasil yang baik Tuhan, sesuai dengan kerja keras mereka. Yang berdoa juga buat adik-adik kami yang sementara ini menempuh studi, Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka, berikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka bisa melewatinya di situasi pandemi COVID ini Tuhan. Bagi rekan-rekan yang dalam pekerjaan, Tuhan memberkati, dalam usahanya Tuhan juga memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami taruh semua doa syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik atas kami Tuhan. Dan mari jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami percaya Tuhan bahwa berkat Tuhan ini datang daripada Allah Bapa, dalam kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus yang menebus kami, dan persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus yang menyertai kami dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Dan kami akan menutup ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, sesuai dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali dan saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.